Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Maulidia dengan nomor BP 1910543005, di mana tugas ini adalah tugas untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Kebangsentralan, dan dosen pengampunya adalah Ibu Musbatik Srifani, SE AKT MA MSE. Di mana kali ini saya akan membahas materi tentang peran Bank Indonesia dalam menghadapi inflasi di Indonesia pada masa pandemi sebagai bank sentral. Latar belakangnya antara lain, inflasi jika sudah melebihi batas tertentu akan sangat membahayakan stabilitas perekonomian suatu negara. Ancaman inflasi ini semakin jelas ketika seluruh dunia memasuki masa pandemi. Saat masa pandemi, berbagai masalah terakumulasi, mulai dari perekonomian yang memburuk serta banyaknya orang yang terkena PHK yang menyebabkan inflasi tidak bisa dihindari di Indonesia. Inflasi yang terjadi tersebut jika dihitung mulai dari bulan Januari hingga bulan Mei, maka totalnya adalah 2,56%. Dan apabila dilihat dari tingkat inflasi tahun ke tahun, contoh bulan Mei 2021 ke bulan Mei tahun 2022, maka tingkat inflasi yang terjadi adalah sebesar 3,55%. Maka dari itu, pemerintah melalui Bank Sentral berusaha untuk membuat berbagai kebijakan untuk mengatasinya. Di mana rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengertian Bank Indonesia sebagai bank sentral? Yang kedua, bagaimana fungsi dan peranan Bank Indonesia secara umum? Ketiga, bagaimana peran Bank Indonesia dalam menghadapi inflasi di pasca pandemi? Pengertian Bank Indonesia sebagai bank sentral. Bank Indonesia merupakan bank sentral Indonesia di mana hal ini telah disebutkan dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, tepatnya pada Pasal 4 Ayat 1, dan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Indonesia menduduki posisi sebagai bank sentral di Indonesia. Dalam hal ini, Bank Indonesia merupakan suatu lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lainnya. Hal ini dikecualikan dengan beberapa hal yang telah diatur oleh undang-undang. Sebagai intinya, lembaga independen Bank Indonesia ini mempunyai otonomi penuh dalam pelaksanaan tugasnya. Guna menjamin keindependenan Bank Indonesia, bank ini diletakkan di luar pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia sendiri, jelas tersebut bahwa Bank Indonesia merupakan suatu badan hukum. Dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Bank Indonesia telah ditetapkan bahwa tujuan dari Bank Indonesia sendiri adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah dalam hal ini mengacu terhadap kestabilan nilai rupiah dengan barang dan jasa, serta terhadap mata uang dari negara lainnya. Untuk mengukur kestabilan tersebut dapat dicerminkan dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lainnya. Kedudukan Bank Indonesia bisa dilihat pada bagan. Selanjutnya ada tugas dan peranan Bank Indonesia sebagai bank sentral. Yang pertama ada operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah suatu kebijakan yang dimiliki oleh Bank Indonesia atau BI untuk mengendalikan JUB atau jumlah uang beredar seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan juga SPBU, surat berharga pasar uang. Dengan begitu, apabila negara berkehendak untuk mengurangi JUB yang ada, maka Bank Indonesia akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Tetapi dalam hal ini, apabila Bank Indonesia ingin menambahkan jumlah uang yang beredar, maka Bank Indonesia bisa melakukan penarikan dengan cara membeli surat berharga pemerintah di pasar uang. Yang kedua ada politik diskonto, di mana politik diskonto ini adalah jenis dan cara kebijakan yang diambil oleh BI yang fungsinya adalah untuk mengendalikan tingkat bunga yang ada. Apabila Bank Indonesia ingin mengurangi jumlah uang beredar yang ada di masyarakat, maka Bank Indonesia perlu menaikkan tingkat bunga pada bank umum
Dalam hal ini, bisa diterapkan sebaliknya ketika Bank Indonesia ingin menambah uang jumlah beredar di masyarakat. Ketiga, ada rasio cadangan wajib. Rasio cadangan wajib dalam hal ini merupakan suatu dana cadangan perbankan yang harus disimpan oleh Bank Indonesia. Sehingga dengan begini, ketika Bank Indonesia ingin mengurangi jumlah yang beredar, maka perlu menaikkan rasio cadangan wajib. Selanjutnya ada peran Bank Indonesia mengatasi inflasi masa pandemi. Di antaranya, mengatur tingkat suku bunga, kebijakan memperluas instrumen, berbagai langkah kebijakan guna menjaga ketersediaan likuiditas bagi pembiayaan kredit perbankan. Selanjutnya, kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah. 1. Kebijakan akomodatif Bank Indonesia ditempuh melalui pemotongan suku bunga. Jika dilihat dari progres Bank Indonesia, maka dapat dilihat sejak tahun 2020, Bank Indonesia telah menurunkan BI 7D DRDR sebesar 1000 bps menjadi 4,00%. Penurunan tersebut konsisten dengan perakiraan inflasi tetap rendah, stabilitas eksternal yang terjaga, dan juga sebagai langkah lanjutan guna mendorong pemulihan ekonomi di masa pandemi. Kedua, kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai nilai fundamental dan mekanisme pasar di tengah masih berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global yang ada. Melihat situasi pasar uang global yang tidak menentu, Bank Indonesia melakukan stabilisasi dengan penguatan rupiah melalui peningkatan intensitas kebijakan triple intervention di pasar spot, domestic non-deliverable forward atau DNDF, ataupun pembelian SBN dari pasar sekunder. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan penurunan GWM, falas, dan juga memperluas underlying transaksi bagi investor asing guna memberikan alternatif lindung nilai atas kepemilikan rupiah. Ketiga, kebijakan memperluas instrumen dan juga transaksi melalui penyediaan lebih banyak instrumen lindung nilai terhadap resiko nilai tukar rupiah di pasar uang dan pasar falas. Bank Indonesia dalam hal ini juga menyediakan instrumen transaksi DNDF yang memperbanyak transaksi swap falas dan juga menyiapkan term repo untuk kebutuhan perbankan dan juga untuk memperkuat operasi moneter dan pendalaman pasar keuangan syariah melalui FLISB atau fasilitas likuiditas berdasarkan prinsip syariah. Keempat, menempuh berbagai langkah kebijakan mengenai ketersediaan likuiditas bagi pembiayaan kredit perbankan. Langkah-langkah tersebut antara lain adalah melakukan pembelian obligasi pemerintah, penyediaan likuiditas perbankan dengan repo SBN, swap falas, penurunan giro wajib minimum atau GWM rupiah, dan lain sebagainya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.